Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Yuzan ID. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah Karimun Wagon R. Ini mobil yang udah lama banget nggak diapa-apain sama Suzuki. Rumor-rumornya silih berganti bermunculan, tapi nggak ada yang kejadian. Sampai akhirnya di tahun ini, tahun yang lagi diterpa pandemi, Suzuki Indomobil Sales akhirnya menghadirkan lagi LCGC andalan mereka yang sudah hampir terlupakan barangkali ya. Inilah dia Karimun Wagon R 50 tahun anniversary. Namanya agak sedikit panjang ya, tapi karena ini memang sebuah edisi khusus, edisi spesial menyambut perayaan ulang tahun 50 tahun Suzuki berkiprah di Indonesia. Setengah abad men, apa aja yang udah dilakuin gitu ya. Dan itu diwujudkan dalam sosok Karimun Wagon R ini. Ini sih menurut gue momen yang pas ya buat Suzuki. Pertama, lagi pandemi. Orang nggak gampang gitu aja untuk beli mobil. Jadi si pabrikan itu harus pusing-pusing atau muter otak cari cara gimana caranya orang itu tertarik untuk beli mobil. Sementara kalau harus mengeluarkan model baru itu kayaknya juga masih agak sulit karena resikonya atau pertaruhannya itu besar ya. Akhirnya dipilihlah satu model yang kira-kira bisa mewakili, merepresentasikan Suzuki Indonesia itu seperti apa di Indonesia, dan model inilah yang dipilih. Pertama, dia sudah diproduksi lokal di sini. Kemudian ini juga punya harga jual yang terjangkau. Nah, spesialnya lagi karena ini edisi spesial, makanya secara tampilan ada sejumlah perbedaan dengan versi standar dari Karimun Wagon R. Setidaknya ketika kalian pakai di jalan, mobil ini nggak pasaran banget tanpa kalian harus ribet-ribet melakukan modifikasi. Tonton terus video ini untuk tahu apa-apa aja ubahan pada Karimun Wagon R edisi spesial 50 tahun ini. Setidaknya ada 10 ubahan yang hampir semuanya itu ada di bagian eksterior, bagian tampilan. Jadi memang buat menunjang gaya kalian kalau di jalan raya. Kita mulai dari bagian depannya. Ini sebenarnya mengambil basic dari yang versi GS ya. Ada transmisi manual dan juga ada transmisi AGS-nya. Oke, di bagian lampu itu sebenarnya masih sama aja. Ini yang grill kacanya pun ini juga masih ada di sini. Ini menurut gua memang bagian yang ngebikin Karimun ini jadi terlihat lebih ganteng ya. Nah, tapi di bagian bawah nih ya, tepatnya udah di urusan di bagian bumper, ini ada sejumlah perubahan. Front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, semuanya itu dibikin ada body kit yang ngebuat tampilannya memang jadi sedikit lebih sporty. Kemudian ada aksen-aksen merah ya di beberapa, misalnya di bagian aliran udara, kemudian di bagian fog lampnya itu ada lips merah yang ngebuat dia jadi punya ciri khas. Apalagi warna utamanya itu putih, jadi memang ngebikin tampilannya jadi lebih berkelas kali ya kalau menurut gua. Nah, di bagian bawah dari fog lamp sendiri juga kayak ada semacam apa ya, lips kayak gitu, jadi bikin dia lebih agresif. Dan yang paling gua suka adalah bagian peleknya. Ini peleknya memang masih 14 inci tapi dibikin lebih gelap gunmetal warnanya, dan ini bikin tampilan si pelek ini makin keren. Dan gue rasa kalau dijual di aftermarket ini juga bakal banyak yang cari dan mahal karena memang keren sih ya tampilannya, udah kayak pelek-pelek aftermarket. Kemudian di bagian sampingnya spionnya dibikin warna hitam. Juga di pilar-pilar jendelanya dibikin blackout dan ada stiker yang ada tulisan 50 tahun anniversary. Kemudian di bagian bawah side skirtnya juga terdapat stiker-stiker body decal yang bikin dia jadi lebih apa ya, dibilang keramaian sih enggak, menurut gue justru malah pas lah, ini pas, keren dan enggak malu-maluin ketika dipakai di jalanan. Kemudian gagang pintunya juga dibikin warna hitam. Nah, masuk ke bagian di belakang itu ada bumper yang juga udah ditambahin body kit jadi lebih kayak rock sebenarnya. Tapi ya nggak norak. Gue suka ngelihatnya. Ini juga dibikin proporsional sama body keseluruhannya. Walaupun dia pakai ban kecil ya, cuma 14 inci peleknya, tapi nggak kelihatan jadi kegedean body gitu. Ini pas lah menurut gue. Ubahan lainnya adalah pada bagian spoilernya yang dibikin warna hitam juga dengan aksen merah. Yang ini juga sekali lagi bikin tampilannya kalau dilihat dari belakang beda dan cukup sporty. Sementara bagian-bagian lain ini seperti lampu itu masih sama, terus udah gitu logo Garudanya juga masih sama dan ada emblem GS untuk yang versi ini ya. Total ada 10 ubahan tadi ya.
sayangnya itu semuanya cuma ada di bagian eksterior. Karena kalau misalnya kita buka kabin ya, ini dalamnya masih sama aja dengan Karimun Wagon R yang sudah beredar saat ini. Tapi nuansa atau kesan eksklusif bisa tetap kalian dapetin di Karimun Wagon R ini, karena pertama ini cuma dijual sebanyak 50 unit yang terdiri dari 30 unit transmisi manual dan 20 unit transmisi otomatis AGS. Selain itu, para pembeli Suzuki Karimun Wagon R 50 tahun anniversary ini juga bakal mendapat sertifikat khusus yang menandakan kepemilikan mobil yang diproduksi terbatas ini sebagai apresiasi dari Suzuki. Nah, untuk warnanya sendiri juga cuma satu ya, tadi gue bilang pearl white metallic. Untuk harganya berapa? Nah, pasti ini juga paling bikin penasaran. Masih terjangkau, masih di bawah 160 jutaan. Jadi tepatnya untuk yang transmisi manual itu harganya 150,5 juta. Sementara untuk yang versi transmisi otomatis AGS harganya 159 jutaan, sejuta kurang dari 160 juta. Apakah ini worth it? Ya itu sebenarnya terserah dari kalian ya, karena memang secara ubahan dia cuma terjadi di bagian eksteriornya aja, penambahan sejumlah body kit, nuansa peleknya, spion dan lain-lain. Sementara untuk urusan mesin itu masih sama, 1200 cc 3 silinder, tenaganya 68 PS dan torsinya 90 Nm. Ini mesin yang memang terkenal bandel dan juga irit, walaupun memang agak sedikit kurang bertenaga. Tapi namanya mobil city car pasti ya kayak gini. Setidaknya ini menjadi salah satu obat kerinduan untuk para pecinta Karimun ya, dan juga orang yang kangen sama mobil-mobil murah Suzuki yang dari dulu sampai sekarang tuh gini-gini aja. Dan akhirnya muncullah si versi 50 tahun anniversary ini. Not bad, dan ini jadi pilihan yang tepat gue rasa di saat pandemi sekarang ini karena harganya juga terjangkau. Oke, sekian aja review kita kali ini, dan kalau kalian punya opini-opini silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bram bram bram.